Halo, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Husainu, luar biasa. Bultan Glowing, Akrawi. Wow, wow, glow, wow. glowing sekali Anda malam ini. Enggak, ini pengaruh lampu. Saya Oh, sengaja pengaruh membeli lampu. lampu yang sangat terang Oh supaya iya ya. wajah saya bisa mengimbangi wajah Anda. Oh, kali ini sudah terang nih. Itu Oh, beda loh. Lampu kita lampu center ini center. sama. Kita pakai lampu laptop. Oke, baik baik. Oke, Bang Multan. Siap hadir. Alhamdulillah sehat, Oh, Bang. perawatan. Alhamdulillah sehat. Ternyata iya dong. Alhamdulillah. Suntik ya. Iya. Suntik putih nih ya. Enggak, cuman Atau pakai oh. Kelly. Oh, Ini boleh nyebut merek kolagen gak ya. sih? Saya tuh pengennya obrolan kita hari ini ada agak serius dikit gitu, Bang. Cuman nggak Oke, tahu baik bisa baik. atau enggak ya. Saya Kita ragu coba ya. sih agak bisa sesuatu. Coba. Oke, Bang Multan, tadi ada sedikit opening sih, cuman ada sedikit masalah sama sinyal, gangguan sinyal tadi. Jadi agak sedikit potong gitu. Saya udah sempat menyampaikan Oke, baik. sedikit profil dari Abang karena kemarin tuh ditanya-tanya Wow. ini provokator baik siapa gitu kan. Jadi saya sampaikan beliau ini Well. bagi teman-teman yang baru bergabung. Beliau ini lulusan Fakultas Hukum Bang ya, Universitas Jambi di tahun, oke kita skip lah tahunnya ya. Tahunnya kita skip. Seorang Baik, penulis, baik. seorang motivator, seorang apa lagi ya? Seorang trainer yang memiliki ya luar biasa lah pokoknya. Dan seorang ayah dari 2 anak. Wow, 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 wow. Benar Baik, ya? baik. Oke ya. Betul, 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 Oke. betul. Siap. Ada rencana yang ketiga, Bang? Ada dong. Ketiga Ada. dari yang pertama, paham nggak? Oke, berarti ada rencana dari yang kedua. Oke. Oke. Bang, Siap, siap. jadi sedikit inilah, bahwasanya sebenarnya Berisik ini merupakan sebuah kerinduan saya terhadap sebuah program yang dulu pernah diikuti. Jadi pengen ngajak diskusi aja tentang beberapa hal yang kadang jadi pertanyaan untuk diri saya sendiri, tapi kadang juga jadi diskusi bareng teman-teman yang lain tentang pemuda, media, dan sosial. Nggak berat-berat amat lah Wah, ya bahasan kita ya. lumayan. Oke lah ya. Nggak lah, nggak berat nih. Saya Udah. nggak terlalu berat. Oke Bang, media kali ini memang saya awalnya tuh pengen membuat sebuah batasan gitu, media itu sebenarnya apa. Tapi kan di sini mungkin yang ingin dibahas itu lebih tentang media massa dan media sosial itu sendiri. Tapi akan nanti mungkin lebih fokusnya ke media sosialnya gitu. Baik. Nah, di awal ini pertanyaan yang bukan masih sih Bang, pertanyaan yang ngebuat saya sedikit bertanya kepada diri saya sendiri. Sebenarnya mungkin ini pertanyaan klasik, tapi sampai sekarang saya belum menemukan sebuah jawaban yang benar-benar bisa menjawab 100% ya pertanyaan ini. Tentang Yes. sebenarnya di era sekarang itu kan kita di era 4.0 ya, bahasa kerennya ya. Menuju ke 5.0 society kayak gitu ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan terutama media, baik itu media massa ataupun media sosial. Nah, perkembangan atau perkembangan dari media ini sendiri kan sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap pemuda, gitu kan Bang. Nah, cuman ini pendapat saya dong, pendapat saya pribadi Bang ya. Sampai sejauh ini kita tidak bisa bilang bahwasanya media ini memiliki pengaruh positif yang 100%, tapi juga nggak bisa dibilang ini memiliki pengaruh negatif yang 100% juga gitu. Nah, cuman saya ingin berfokus kepada negatifnya. Nah, gimana tentang permasalahan ini Bang? Kayak bagaimana sih permasalahan media sosial ini sendiri sehingga menjadi pengaruh kepada pribadi pemuda itu? Karena beberapa jawaban yang saya jawab itu pasti akan menjawab dengan jawaban yaitu kembali ke pribadinya sendiri. Bagaimana orang itu mengatur dirinya, bagaimana orang itu mempelajari dari media itu sendiri gitu kan. Nah, jadi ada nggak solusi lain selain dari kembali ke pribadi kita sendiri kayak gitu terhadap media? Menangkap Bang ya? Maksud saya Bang ya? Wah, menangkap ya. Baik, Menangkap baik. ya? Tapi Oke.
menjawab itu, kan tadi itu pertanyaan diri sendiri dan kadang sudah dijawab sendiri. Sebenarnya kalau sudah dijawab ya sudah gitu kan. Mau dilanjutkan jawabannya sudah selesai belum ya? Baik. Belum. Nah itu saya tidak puas dengan jawaban itu. Ayo. Oke, baik. Jadi gini, Bung Zainul ya. Iya, kita tidak sedang menonton bola. Ada 3 bagian ya. Yang pertama ada pemuda, ada media, dan sosial. Walaupun ada ungkapan gabungan yaitu media sosial. Nah, kalau bicara pemuda, tentu usianya pertanyaan balik kepada rentang usia pemuda itu bagaimana. Jadi ada 2 versi. Kalau versi konferensi KNPI, pemuda itu adalah rentang usia dari 17 sampai 40 tahun. Tapi pada konferensi kedua, KNPI merumuskan, karena ini bicara perebutan kekuasaan, karena yang bercokol itu orang-orang tua di usia 40, maka KNPI merumuskan bahwa yang dikatakan muda itu adalah usia 17 sampai 30 tahun. Nah, namun terlepas dari itu semua, pertanyaan balik kepada kita. Kita ingin memposisikan pemuda itu secara rentang usia dalam artian hitung-hitungan angka, atau muda dalam usia produktivitas, atau usia muda secara pikiran. Bisa paham ya? Jadi ada 3 bagian. Tua, pemuda secara physically, usia, misalnya 17 sampai 30 tadi itu secara usia. Kemudian secara pikiran, bahkan orang yang 40 tahun pun kalau dia menguasai media saat ini, menguasai dunia, menguasai teknologi, dia bisa dikatakan muda secara pola pikir gitu. Pikiran. Kemudian ada juga yang ketiga tadi, Zainul ingat tidak? Muda secara jiwa. Usia, secara pikiran, secara jiwa. Secara pikiran, secara jiwa. Nah, kalau jiwa ini biasanya lebih kepada bagaimana sikap dia dalam merespon suatu hal. Nah, kalau anak muda itu kan identik dengan cuek dan segala macam. Bisa saja orang-orang tua saat ini yang cuek, yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan permasalahan di sekitarnya, tergolong juga orang muda yang terlanjur tua. Oke ya. Nah, bingung kan? Nah, bingung. Jadi kata kuncinya terus memang kadang jawaban saya itu bikin orang bingung karena saya sendiri juga bingung dengan jawaban itu. Jadi posisinya saat ini kalau kita bicara usia, maka yang pemuda yang sebenarnya paling banyak menggunakan media sosial adalah rentang usia di mana? Rentang usia antara 17 sampai 30 tahun. Itu pengguna media secara muda. Namun kalau kita tilik lebih dalam, bahkan orang tua sekalipun dia akan mencari konten-konten yang sifatnya anak muda. Misal, ada orang tua yang bermain TikTok. Awal-awalnya itu kan usia rentang pemuda 17, bahkan 17, 25, 30. Bahkan orang tua sekarang masuk ke situ. Bukan orang tua yang sudah uzur pun masuk. Kayak ada dokter apa, udah pernah searching dokter bawahnya begitu. Jadi kalau bicara gitu, pengaruh, nah, jadi pemuda ini sekarang maknanya sangat luas. Jadi kalau kita kembalikan kepada rentang usia, maka bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa memfilter dan memilih. Kalau tadi bicara tentang kembalikan kepada diri sendiri, itu yang pertama, yang paling penting itu bukan kembali kepada diri sendiri, itu kan maknanya luas. Kembali pada kebutuhan kita. Kalau kembali kepada diri sendiri kan apa? Kembali kepada diri sendiri itu tidak spesifik, tapi kembali kepada apa kebutuhan kita. Nah, baru saya akan masuk ke sini. Apa tujuan kita menggunakan media? Di sini lihat. Jadi muncul pertanyaan dari jawaban saya tadi. Muncul apa tujuan kita setelah kita bertanya apa kebutuhan saya? Kebutuhan saya saat ini. Kebutuhan pemuda itu apa sebenarnya? Kalau saya mengatakan saya pemuda secara pikiran, tapi tidak secara usia. Maka saya tidak secara jiwa. Tidak jiwa muda. Jiwa muda ya. Maka akan muncul akar kedua, apa kebutuhan saya? Sehingga saya mengatakan saya orang yang berjiwa muda, saya orang yang berpikiran muda, maka saya mencari kebutuhan di dalam media. Maka saya akan mencari searching, gitu kan? Apa kira-kira kata kunci yang paling sering dicari oleh anak muda rentang usia 17 sampai 30 tadi? Oh, ternyata mereka suka dengan hal-hal yang sifatnya hype, hal-hal yang bersifat
visual yang bagus, good looking, gitu kan. Yang ini ujungnya baru kita bicara pada dampak. Jadi berdampak negatif atau positif itu tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Sip. Negatif ketika dia tidak mengetahui kebutuhannya di saat menggunakan media dan bersosialisasi secara umum. Oke. Ya, jadi paham. Jadi positif negatif itu dikembalikan kepada kebutuhannya, sehingga apa yang dia cari di dalam media sosial itu, dan itu akan menjadi cerminannya apakah mendapat nilai atau tidak. Jadi dua hal saja saat kita menggunakan media dan bersosialisasi ini. Kita akan mendapat nilai tambah atau kita akan mengurangi nilai-nilai yang ada pada diri kita. Jadi saya tidak agak mengganti. Kalau tadi positif negatif, tapi ini bicara nilai tambah atau mengurangi nilai-nilai yang kita yakini selama ini. Mohon maaf, dulu orang menganggap TikTok itu hal yang tidak memiliki nilai negatif, tambah, bahkan mendegradasi nilai seorang ini. Namun sekarang berubah menjadi hal yang bisa menjadi nilai tambah seseorang. Entah itu sebagai personal branding, entah itu sebagai tempat berdagang, atau itu sekedar tempat berbagi cerita. Oke, sampai situ saya cukupkan dulu. Mungkin bisa nyambung dengan pertanyaan tadi, mungkin tidak. Silakan Zainul mungkin menangkap perspektif ini sebagai seorang Zainul. Silakan. Saya coba menangkap sih Bang dari apa yang Abang sampaikan. Ini menarik ketika Abang mencoba untuk memecah, karena sejauh ini kan kita ketika berbicara pemuda, terutama saya ketika ditanya sebenarnya pemuda itu apa sih? Pasti semuanya akan berpikir ke arah usia. Ya, semuanya akan berpikir ke arah usia. Tapi dalam hal ini ternyata dari pandangan Bang Multon sendiri bahwasanya pemuda itu punya pecahan sendiri gitu. Kayak yang sebenarnya pemuda secara usia, secara pikiran, kemudian secara jiwa. Cuman mungkin ini satu pertanyaan di awal sih Bang. Apa yang membedakan antara pemuda yang dalam pikiran, kemudian juga pemuda secara jiwa? Apa yang membedakan ini secara garis besarnya gitu Bang? Karena kalau secara usia itu kan kita bisa lihat ya, kayak yang disampaikan tadi, usia mah jelas 17 sampai 40, 17 sampai 35. Tapi bagaimana kita melihat beliau ini secara usia tidak muda lagi, tapi secara jiwa dia muda, secara pikiran dia muda. Nah, apa yang membedakan dua hal tersebut? Itu sih yang pertama. Kalau secara pikiran, benar, satu ya. Kalau pikiran, maka orang yang memiliki pikiran muda dia akan mencari alternatif baru, ide-ide baru, gagasan baru dalam mencapai tujuan hidupnya ataupun dalam memecahkan sebuah masalah. Itu secara pikiran. Kalau secara jiwa, biasa anak muda ini memiliki semangat, gigih, ketekunan, itu mencerminkan seorang pemuda. Karena orang tua otomatis tubuhnya mulai lelah, jiwanya sudah mulai menganggap dunia ini, ya begitulah. Kayaknya saya juga sebentar lagi begitu. Tidak menganggap, kadang hal ini saling bertolak belakang atau bahkan saling mendukung. Ingat, orang yang punya gagasan besar, ketika jiwanya tidak muda, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Jiwanya lemah, mudah putus asa. Udahlah, kayaknya saya menghabiskan sisa usia aja lah begitu. Kayaknya umur 40 nanti cukup lah, kayaknya gaji sekian juta. Jadi kalau orang yang komplit, jiwa dan pikirannya sama muda, maka ketika dia punya gagasan, maka spirit untuk mencapai gagasannya itu akan sama seperti usia anak-anak muda yang kita katakan, sama anak muda sekarang lagi semangatnya bangun startup, gitu. Bisnis dibilang startup, bikin jualan cendol bilang startup juga, gitu kan? Jualan jilbab bilang startup juga. Dan ini sudah bias makna dari startup itu sendiri, tapi nggak masalah, yang penting itu bergerak ke arah hal yang positif. Jadi saya ulangi jawabannya bahwa kalau pikiran itu anak muda biasa menghasilkan gagasan-gagasan yang fresh, jiwanya strong, kuat, gigih dan kuat. Tapi kalau dua hal ini tidak dipadukan, maka itu tadi pikirannya saja yang mudah. Misal katakanlah seperti kayaknya kita bisa membangun A, B, C, D, E, F, G. Lalu ketika ditemukan dengan mentok masalah kekurangan sumber daya, entah sumber daya manusia, entah sumber daya keuangan, jiwa tuanya muncul. Kayaknya nggak usah lah, ngapain capek-capek, gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara anak muda, mereka ini yang berapi-api, yang siap melewati gunung, siap melewati badai, siap menerjang hutan dan segala macam. Nah, makanya kita harus memiliki
tiga persepsi kepemudaan ini. Muda secara usia, oke, muda secara pikiran dengan gagasan yang fresh, dan muda secara jiwa yang semangat dan gigi. Karena pikiran dan jiwa itu terpisah tapi terkait. Bagaimana? Dua mata uang tidak bisa dipisahkan. Oke, benar-benar. Meskipun tidak menyatu secara langsung, tapi menyatu secara, ya itulah ya. Iya, iya. Tapi ini ada yang unik. Apa beda startup sama startup? Ini tuh, gitu kan ganggu konsentrasi. Untuk semua pertanyaan di komen nanti kita jawab, tapi terakhiran ya. Nggak usah terlalu digubris, Bang. Nggak usah terlalu digubris. Oke, Bang. Oke, saya coba menangkap. Baik, berarti pemuda itu secara konten harus memiliki tiga itu, Bang. Secara usia, secara pikiran, karena secara jiwa. Karena ketika ada orang yang secara idenya begitu luar biasa, tapi dia tidak mampu untuk merealisasikan dari idenya itu. Benar ya? Ya. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia tidak memiliki konsep yang begitu kreatif seperti anak muda sekarang, tapi jiwa penggeraknya itu begitu luar biasa gitu. Jadi ketika orang bekerja atau apa, dia selalu hayuk. Jadi nah, poin ini sih yang perlu dimiliki oleh secara pemuda. Dan balik lagi, kita kembali ke ranah ke medianya tadi, bahwasanya saya nangkap bahwasanya penggunaan media itu memang benar berdasarkan kebutuhan. Meskipun kebanyakan sekarang orang menggunakan media, beberapanya adalah lebih kepada keinginan gitu. Dia nggak butuh sebenarnya, tapi karena sebuah keinginan aja, ingin terlihat eksis, ingin terlihat lebih terkenal lah, famous dan segala macamnya, akhirnya digunakan menggunakan media itu. Namun pada akhirnya penggunaan itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya negatif. Nah, ketika hal tersebut negatif kan akan memiliki dampak negatif juga kepada penontonnya atau yang melihat gitu kan. Nah, cuman terkadang egonya pemuda ini kan terlalu kuat gitu kan, Bang. Kadang yang kayak ya udah, kalau kamu nggak mau ngelihat aku dengan cara aku kayak gini, ya udah selesai, nggak usah di-follow, nggak usah dilihat, nggak usah di like atau nggak usah di apa, akhirnya ego itu keluar gitu kan. Tapi kalau misalnya mau kita kerucutkan pada dasarnya, misalnya kita kerucutkan, kita mencoba untuk mengesampingkan ego, masih bertanya itu sebenarnya media ini sebenarnya lebih tepatnya apa ya? Gimana cara? Sebenarnya siapa sih orang yang harus bertanggung jawab, Bang, ya terhadap hal seperti ini? Gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Kalau dari siapa yang harus bertanggung jawab dengan hal seperti ini kayak gitu? Agar kita, misalnya ada pertanyaan juga nih dari Wahyu Jericho nih, katanya bagaimana cara menggunakan media sosial yang cerdas dan berakhlak, katanya. Wah, luar biasa sekali pemuda kita yang satu ini, emang udah nggak sanggup lagi saya. Jadi siapa orang yang harus bertanggung jawab untuk hal tersebut, Bang? Jadi kalau ditanya tentang siapa yang paling bertanggung jawab, yang bertanggung jawab tentu diri kita sendiri. Bahkan kalau kita tahu bahwa 4 besar pencetus media yang ada di dunia ini 4 besar, kita katakan seperti Apple, dia sudah menggunakan media melalui perangkat kerasnya. Microsoft menggunakan media melalui perangkat lunaknya. Facebook menggunakan media melalui software, program juga yang dia ciptakan. Yang terakhir ada Amazon, baru dicontoh ke Indonesia, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Dan mereka sebenarnya tidak terlalu berpikir tentang apa tanggung jawab kita kepada para pengguna kita. Mereka tidak penting tentang hal itu. Tapi yang mereka pikir bagaimana ketika kita menggunakan ini, maka uang mereka bertambah. Yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menjual diri kita kepada media yang sedang kita gunakan ini. Silakan teman-teman pikirkan bahwa hari ini dalam kehidupan kita, besaran waktu yang kita gunakan untuk media ini lebih banyak di dunia nyata atau di media. Bahkan sambil bekerja kita melihat media sosial gitu kan. Atau sekarang orang belanja lebih suka katakanlah di marketplace. Sehingga sosial yang sebenarnya yang harusnya terjadi komunikasi dua arah, kan sosial ya. Sosial itu bicara tentang hubungan antara satu orang dengan orang lain, atau satu orang kepada kelompok lain, atau kelompok lain dengan kelompok lain. Dan ini diputus mata rantainya oleh media itu sendiri. Dan ini mengurangi nilai esensi yang disebut dengan sosial itu sendiri. Seperti Zainul bilang tadi contohnya, ya ini hidup saya mau ikut oke, kalau enggak. Padahal
Media sosial. Apabila dikatakan sosial, maka core-nya berarti lingkarannya tidak boleh putus. Apabila terputus, maka itu bukan lagi sosial, tapi sudah masuk ke ranah privat. Kita sudah tutup pintu, berarti itu bukan sosial lagi. Tapi sudah masuk ke rumah saya. Tapi ketika kita buka pintu keluar rumah, itulah sosial. Jadi apabila ada yang mengatakan, wah ini terserah saya, ini berarti mereka bukanlah pengguna media sosial. Mereka menggunakan media privat, namun dengan cover sosial. Clear ya? Oh, oke. Clear ya? Paham ya? Oke. Namun ya itu urusan mereka sendiri, bukan urusan kita juga. Karena mereka memilih untuk itu. Nah, tugas kita bagaimana? Kalau bicara tanggung jawab, maka kembalikan kepada diri kita. Karena yang sudah kita ketahui, baik Facebook, baik Instagram, baik WA, apapun media sosial yang kita gunakan, tidak punya tanggung jawab apa-apa. Bahkan saat kita sakit, mereka tidak akan merangkul kita. Benar ya. sekali. Bahkan saat kita jatuh miskin pun, mereka juga tidak akan peduli dengan kehidupan kita. Yang mereka peduli bagaimana kita terus menghabiskan waktu di media sosial sampai mereka mendapatkan cuan. Oke, bicara lebih lanjut tentang tanggung jawab. Saking jeleknya media, perusahaan media ini menggerogoti kita apa? Mereka bisa menghasilkan uang dari tenaga kerja yang sedikit. Kaitannya apa? Ini dengan keadilan ketenaga kerjaan dan keadilan kehidupan manusia. Dulu, kalau orang bikin perusahaan, misal katakanlah sepatu Nike misalnya, kita sebut merek. Mereka akan meng-hire banyak orang untuk bekerja di sana, sehingga mulai dari atas sampai bawah merasakan harga atau uang atau hasil kerja keras dari apa yang mereka hasilkan. Katakanlah mungkin direkturnya punya penghasilan otomatis yang buat terus. Tetapi kalau sekarang media, teknologi, perusahaan teknologi membuang semua tenaga kerja, membuang mata rantai sosial tadi, namun bisa menghasilkan dengan yang lebih. Nih, abang kasih catatan, sebentar. Biar agak berbobot ya kan. Ini abang pakai ini, pakai barbel biar berbobot. Sebentar ya, sebentar. Wow, lucu sekali. Tegangan cinta. Oke, coba lihat. Ini nih yang menarik nih. Dicatat di sini bahwa Facebook ya, adalah perusahaan dengan 17.000 pegawai yang nilainya 448 dolar miliar Amerika. Oke ya. 17.000 pegawai bisa kapitalisasi keuangan 448.000 miliar per Amerika. Ya. Di tahun 2017. Di tahun 2017, per 17. Dari saat mereka membangun sampai 2017. Kalau data terbaru mungkin bisa dicari lagi. Sedangkan Disney yang menurut perusahaan media amat sukses, mereka memperkerjakan lebih dari 200.000 bahkan. Untuk menghasilkan sebuah karya, itu nilainya 185.000 pegawai. Bandingkan 185.000 pegawai dengan 17.000 pegawai, mereka hanya bisa menghasilkan 181 dolar miliar Amerika. Lihat bagaimana mereka mengkooptasi Disney yang memperkerjakan orang yang lebih banyak. Secara otomatis bicara tentang pemudanya, maka kesempatan kerja kita berkurang dengan adanya media sosial ini. Tanpa kita sadari, semakin lama kita di sini, sejatinya kita juga ikut menyumbang di PHK-nya karyawan-karyawan yang ada di dunia luar sana. Tapi kita tidak pernah berpikir ini lebih dalam. Kenapa? Karena kita sudah kalau abang bilang sih disulap ya. Doktrin. Pikiran kita disulap, ya. Disulap dengan kemegahan. Wow, Facebook, Mark Zuckerberg berhasil walaupun tidak pula berhasil dan menghasilkan uang. Tapi kita lupa berapa banyak kepala yang tidak mendapat pekerjaan hanya karena Facebook pekerjaan lebih sedikit orang namun menghasilkan uang lebih banyak. Inilah dunia kapitalisasi yang sebenarnya. Jadi kapitalisasi itu bukan lagi bicara monopoli perusahaan dan perdagangan, tapi monopoli 4.0 ini monopoli ketenaga kerjaan. Bagaimana dia orang yang sedikit bisa menghasilkan banyak uang. Itu dampak negatif lebih lanjut. Barangkali itu saja, nanti lebih dalam kita diskusi lain lagi lah ya. Iya. Sungguh sangat berbobot sekali karena ditambahi barbel tadi Bang. Iya. Lucu yang itu. Bang. Jadi saya coba simpulkan dari bahasan kita dari awal tadi bahwasanya memang
ya seperti yang udah disampaikan lah. Mungkin sebagian orang juga menyampaikan bahwasanya memang media ini pada akhirnya memiliki sisi positif bagi orang-orang untuk memberikan informasi yang lebih lanjut dan juga memberikan pemahaman-pemahaman baru dan juga memberikan ilmu-ilmu baru. Oke, saya ini sama komen ini. Oke, kita lanjut. Tapi di sisi lain juga memberikan sebuah efek negatif bagi pemuda itu sendiri. Karena apa ya? Banyak pemuda sekarang begitu luar biasa sekali dalam bermedia sosial, namun bukan sedikit, malah hampir kurang dalam bersosial. Ya, jago sekali dalam bermedia sosial, namun sangat minim sekali dalam sosial. Dan akhirnya itu akan berpengaruh kepada norma-norma kemanusiaan, norma-norma kepedulian gitu. Nah, saya pernah berdiskusi lah dengan salah seorang saya lupa namanya, tapi beliau ini salah satu orang yang pro sekali dengan media. Bahkan handphonenya sekarang itu masih handphone yang apa ya? Handphone yang bukan Android loh, Bang. Handphone biasa gitu. Karena beliau memang anti sekali dengan yang namanya Facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Benar anti sekali. Tapi beliau mendapatkan informasi terbaru itu dari media digital yang sifatnya koran tapi digital gitu, kayak misalnya Kompas, kemudian Detik.com, kemudian dari semacam itulah dia mendapatkan info-info dari itu. Jadi menurut dia sebenarnya yang kita butuhkan dari generasi sekarang itu apa sih? Sebuah kecerdasan bukan itu. Maksudnya untuk membangun sebuah peradaban, untuk membangun sebuah negara, sebenarnya yang kita butuhkan itu pemuda yang cerdas secara intelektual atau pemuda yang cerdas secara norma dan tingkah laku. Karena menurut dia, jika kita mau menggabungkan dua hal ini, mungkin bisa, tapi tidak akan pernah 100%. Artinya dari 100% dia menyimpulkan mungkin hanya 20-30%. Tapi ketika kita bisa memilih salah satunya, misalnya kita ingin membangun negara ini dengan manusia-manusia yang beradab, meskipun tidak terlalu pintar dari sisi teknologi, mungkin kita bisa mencapai di angka 60-65%. Nah, artinya skala persentase yang bisa didapatkan ketika kita harus memilih salah satu itu lebih baik daripada kita harus mencoba untuk mengkombinasikan dua-duanya gitu. Jadi, nah, terkait dengan hal tersebut gimana Bang, kalau menurut Abang sendiri Bang? Oke, yang perlu dipahami tadi, kalau sebenarnya ini berurutan, yang tadi bicara tentang kebutuhan, yang kedua bicara positioning. Jadi kita akan bisa mengetahui, kita akan berhasil ke depan ketika kita tahu posisi kita saat ini. Jadi memposisikan diri kita sebagai apa di media sosial itu akan sangat menentukan ke depannya kita bisa maju atau tidak. Jangan bicara tentang hal yang lebih besar. Tadi kan itu terlalu besar. Skopnya bagaimana agar negara kita, apa yang sebenarnya dibutuhkan. Sebenarnya kita tidak bisa beranjak kepada apa yang dibutuhkan negara sebelum kita bisa menentukan apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri dulu. Makanya saya bilang pertama tadi adalah tentukan kebutuhan kita secara personal dulu. Setelah itu posisikan diri kita seperti apa. Oke, di media sosial. Makanya agent of change itu yaitu di abad 20, abad 19. Itu cocok, agent of change, agen perubah. Nah, kalau sekarang itu banyak berkembang agent of influence, agent of maker, agent of decision making gitu, semua. Jadi sekarang itu lebih kompleks masalahnya daripada sekedar menjadi generasi perubah. Tapi bagaimana kita juga bisa mempengaruhi, bagaimana kita juga bisa memutuskan suatu keputusan yang baik atau misalnya masalah, dan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau sekedar merubah, ya bisa saja berubah. Tapi apakah itu bertahan lama kan tidak. Makanya dibutuhkan proses positioning dulu. Kita ini startnya dari mana? Saya mau tanya, kira-kira kalau dikumpulkan 10, katakanlah 1000 orang pintar di Indonesia, apakah Indonesia bisa maju? Belum tentu. Belum tentu. Apabila dia tidak tahu kebutuhannya apa. Apabila dikumpulkan 100 orang kaya di Indonesia, apakah masalah Indonesia akan selesai? Belum tentu juga. Tidak juga. Ketika dia tidak mau menyumbangkan kekayaannya. Betul. Karena dia tidak tahu posisinya di mana. Ya, jadi ada kebutuhan, ada positioning.
Kalau kita yang masih bicara tentang kebutuhan saya apa dan segala macam, maka ketika kita ketemu kebutuhan, oke kebutuhan saya makan, maka kita akan efisien dalam kehidupan kita. Saya butuh makan, uang saya cuma 20.000. Oke, saya makan butuh berapa hari? 3 hari. Maka saat kita tahu kebutuhan kita, oke lah, saya mau dalam media sosial, nggak apa-apa. Ada hahihinya, tapi di sela-sela itu ada seriusnya. Kalau ingin melihat siapa diri kita di media sosial, maka lihat di pencarian atau beranda yang muncul saat kita cross, misal di IG, kalau kita klik pencarian, coba lihat tab-tab yang muncul di halaman kita. Misalnya kalau yang muncul pertama, lambe nyinyir. Nah, berarti bisa muncul lagi misalnya hot gossip. Ya, kan? Muncul lagi di bawahnya, misalnya K-pop mania. Gitu. Nah, KKI. Berarti di situ kita akan melihat siapa diri kita. Jadi secara sederhana, kalau ingin tahu siapa diri kita di media sosial, maka lihatlah di tab pencarian ketika kita baru sekali klik, muncul. Tapi kalau di situ muncul 5 cara sukses, kan 3 kepribadian orang kaya, misalnya bagaimana menghasilkan uang tanpa kerja, misalnya kan. Nah, saat kita mengetahui itu, kok ketawa, jangan bilang babi ngepet ya penuh. 5 cara menghasilkan uang tanpa kerja itu gimana coba? Oke, lanjut. Oke, ya itu nanti kita cari ya. Nah, setidaknya itu salah satu solusi awal agar kita tidak kehilangan arah saat menggunakan media sosial. Sehingga kita tahu, ternyata saya seperti ini. Saat kita sudah tahu, maka kita akan sadar, kayaknya saya nggak butuh info-info yang ini. Saat itu kita akan beralih mencari info-info yang kita butuhkan. Nah, saat kita sudah mengumpulkan itu, maka kita posisikan diri kita di mana? Apakah sebagai penikmat saja? Sebagai orang yang ikut serta dalam memberikan perubahan tadi? Atau orang yang hanya sekedar mengedukasi? Kan banyak nih sekarang tugas kita bukan hanya merubah, tapi mengedukasi seperti saya sampaikan tadi. Edukasi, kemudian memutuskan suatu keputusan, berkolaborasi. Nah, kalau seandainya di awal kita gagal, kalau kita, maka ya tadi, otomatis saat kita bermedia sosial, pemuda secara khusus akan kehilangan nilai yang apa yang dia yakini. Jadi alih-alih untuk meningkatkan nilainya, yang ada malah berkurang. Mohon maaf, misalnya yang seharusnya dia di usia muda misalnya, setelah tamat kuliah berupaya mencari peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha atau peluang-peluang kerja, teralihkan hanya karena ada misalnya video-video seksi, ya kan, begitu ya, atau opa-opa ganteng yang perempuan, sehingga distraksi-distraksi ini membuat dia kehilangan kehilangan kebutuhan yang sebenarnya dalam hidupnya. Sehingga wajar saat ini pemuda kita itu bahasanya terombang-ambing. Jangan pemuda, saat ini sendiri saya pribadi sebenarnya terombang-ambing gitu. Karena waktu saya banyak habis dibuang untuk sekedar melihat hiburan saja. Hiburan, scroll, ternyata sejam 2 jam selesai. Bahkan untuk aktivitas nyata kita kehilangan tenaga karena waktu kita sudah habis di media sosial. Barangkali demikian. Bisa ya, Nul ya? Jadi setelah kita tahu kebutuhan kita posisikan diri kita di sana. Oke. Saya coba ini kan Bang ya. Berarti sejauh ini ya kita kan sadarkan ya bahwasanya pemuda saya Bang Multon pun dan teman-teman sekalian mungkin yang menonton live ini juga adalah teman-teman muda, tapi memang berbeda dalam sisi usia, jiwa dan pikiran tadi mungkin ya. Nah, berarti yang coba saya tangkap adalah sebenarnya pemuda saat ini masih minim pengetahuan tentang sebenarnya apa sih yang dia butuhkan saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa? Oke, sepertinya sinyal sedang bermasalah. Oke, aman. Nah, jadi ketika kita tahu kebutuhan kita dan kita tahu bagaimana cara memposisikan diri kita, maka permasalahan-permasalahan yang seperti udah disampaikan tadi itu tentunya pasti akan terjawab kan Bang ya. Kayak misalnya beberapa orang ada orang yang misalnya jago dalam bidang desain misalnya dia. Akhirnya dia tahu bahwasanya dia penggunaan media ini dia gunakan sebagai sarana belajar dia untuk belajar desain. Itu kebutuhan dia. Dia butuh untuk belajar. Kemudian setelah dia dapat ilmunya, dia posisikan ilmu tersebut untuk dijadikan income lah bagi dia gitu. Dia mulai menerima job-job desain segala macam itu untuk diri dia. Nah, cuman tidak semua pemuda kan paham
dengan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Ya. Tentunya kita tentu butuh sebuah wadah, butuh sebuah sarana, atau mungkin butuh sebuah sistem yang perlu kita perbaiki untuk mengatasi hal ini. Misalnya kita kembali lah di zaman Orde Baru dulu. Orde lama, zaman dulu lah sebelum masa reformasi ya. Lama sekali nih saya baliknya ya gitu. Nggak tahu nih apakah berkaitan dengan masalah media atau enggak. Cuman saya ingin menganalogikan seperti ini. Dulu, semoga ini tidak jadi masalah ya. Dulu kan kita kenal ada yang namanya Petrus gitu kan Bang. Ada yang namanya Petrus, ya kan? Nah, ketika seseorang itu mencoba untuk melanggar dari sisi pemerintah, maka dia siap-siap untuk berhadapan dengan masalah itu. Dengan bersiap-siap untuk menghadapi dengan masalah itu. Artinya orang-orang pada saat itu dia sudah punya sudah punya acuan. Dia sudah punya acuan gitu. Kayak ketika dia melakukan ini loh resiko yang akan dia hadapi. Tapi tidak dengan pemuda sekarang. Banyak yang tidak tahu. Apa yang dia lakukan itu akan memiliki impact untuk dia seperti apa, memiliki impact untuk orang di sekitar dia untuk apa, seperti itu. Nah, kira-kira untuk menghadapi hal ini, adakah hal yang perlu kita lakukan? Bukan kita ya, adakah sesuatu hal yang perlu dilakukan? Atau mungkin ada sesuatu sistem yang perlu kita perbaiki? Ada nggak satu sistem yang kayaknya, nah ini nih masalahnya nih yang bikin pemuda nih kayaknya kurang cerdas dalam, gitu. Oke, baik. Satu kata kuncinya, keterbukaan informasi dan akses untuk menuju ke sumber informasi. Kenapa? Saya mau tanya secara sederhana. Kira-kira pusat informasi terbesar itu ada di wilayah paling kecil atau wilayah paling besar? Dalam artian terpusat atau dia terpecah ke subsektor-subsektor? Nah, kalau lebih sederhana begini, pusat informasi itu ada di Jakarta, di kota-kota besar, atau malah tersebar di kota-kota kecil? Coba Zainul bisa, atau teman-teman juga mau jawab, silakan boleh. Pusat informasi Bang ya? Ya. Mungkin ini bisa dua-duanya jadi jawaban sih sebenarnya, tergantung posisinya. Karena gini, ketika kita berbicara pusat informasi di kota-kota besar itu kan sangat mudah sekali untuk dilihat. Ya kan? Mudah untuk dilihat. Sedangkan daerah-daerah kecil ini tidak gampang untuk dilihat. Jadi kota-kota besar tidak mudah untuk melihat bagaimana kondisi di kota-kota kecil, tapi kota-kota kecil bisa sangat gampang untuk melihat kondisi di kota-kota besar. Dengan kondisi media yang ada sekarang ya. Seperti itu sih kalau jadi pandangan saya sendiri. Nah, oke, baik. Terima kasih. Jadi gini loh, kalau versi Amang pribadi, ternyata pusat informasi itu terpusat di kota besar dan informasi itu ditahan ke kita. Karena mereka punya sumber daya yang lebih canggih, lebih kuat, lebih banyak untuk mencari informasi di daerah. Mau tahu contohnya seperti apa? Coba lihat perusahaan yang ada di Jambi. Kini kita bicara skup Jambi ya. Itu dari pusat kota-kota besar. Katakanlah ada Sinarmas, ada Bakri Group. Lalu pertanyaan, kenapa bukan orang daerah yang membangun perusahaan? Gitu. Kenapa? Karena di situ ada penyumbatan informasi, entah itu disengaja atau tidak sengaja, sehingga kita yang seharusnya bisa bertumbuh, tetapi dibuat tetap tidak tahu. Makanya yang harus dilakukan, satu kata, buka informasi seluas-luasnya, jangan tahan hanya di pusat kota-kota besar saja, katakanlah ibu kota, sehingga orang daerah juga tahu potensi daerahnya. Karena orang daerah mungkin ya, tidak punya kemampuan sebesar pusat untuk mengetahui informasi apa yang ada di kota Jambi. Karena begitu ya. Sekarang saya mau tanya dari Jainul, kota Jambi ini sebenarnya kota apa? Kota Jambi ya? Atau provinsi Jambi lah? Oke, provinsi apa ini maksud? Ya, enggak, maksudnya kota gini, Jambi provinsi apa gimana? Arah pembangunan provinsi Jambi ini kemana kira-kira? Apakah kota pariwisata kah? Kota perdagangan kah? Kota pertanian kah? Kota apakah? Atau kota apa? Coba silakan, coba Zeno sampaikan mungkin. Mungkin ini sekedar berbagi, ini men-trigger supaya kita berpikir lebih dalam. Oke. Kalau dari sisi provinsinya sendiri, ini pandangan saya Bang ya. Saya menganggap bahwasanya Provinsi Jambi ini
sedang berkembang dan mungkin akan menjadi provinsi perkebunan. Karena ya tidak bisa dipungkirin, ya kan? Ya kan, dengan segala macam perkebunan yang ada beberapa daerah. Ya. Ya itu dari saya, Gimana, Bang? Provinsi perkebunan, karena Zainal melihat mungkin orang sekarang banyak beralih berkebun gitu kan. Ya, tapi kan nyatanya juga, tidak. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian banyak sekali di kota juga udah mulai melakukan semacam urban farming seperti itu kan. Jadi kayak sudah mulai memanfaatkan wilayah-wilayah kecilnya untuk digarap menjadi tempat-tempat itulah kebun seperti itu. Iya, benar. Tetapi itu tidak dibuat secara serius. Nah, kalau kebun-kebun yang ada sekarang itu kan malah lebih banyak dikelola oleh swasta yang itu pusatnya di kota besar. Dan pertanyaan berikutnya, apa manfaat untuk kita yang dihasilkan? Nggak ada begitu. Manfaatnya ya hampir tidak ada. Coba kita lihat kurun 10 tahun terakhir, kota Jambi ya begini-begini saja pembangunannya. Indeks pembangunan manusianya begitu-begitu juga. Kemudian perekonomiannya sempat teruk malah kemarin kan, sempat defisit anggarannya di provinsi. Dan kalau kita bicara tadi arah pembangunannya ke perkebunan, maka secara otomatis kita akan melihat dari aspek-aspek yang difokuskan. Sekarang ada tidak program dari provinsi kan, yang arahnya meminta masyarakat untuk mengarah kepada perkebunan? Kan tidak. Bahkan sekarang bangunan yang makin banyak bertumbuh, yang tadinya hutan jadi perumahan, gitu kan. Yang tadinya ini sungai-sungai ditutup, dijadikan sebagai lahan untuk bangunan. Nah, dan sebenarnya itu tadi balik lagi kehilangan arah dalam menentukan kebutuhan daerah. Mohon maaf sebentar loh. Apa? Sana. Oke, baik ya. Jadi hampir sama persis seperti kita secara pribadi menentukan arah kehidupan kita, sama seperti provinsi. Makanya saya katakan, kata kuncinya adalah buka informasi seluas-luasnya dan seterbuka-bukanya, sehingga orang daerah itu mencari, oh ternyata di titik ini kawasannya itu adalah kawasan A, yang kalau dibangun ini dia akan berkembang pesat. Dalam kurun 5 tahun belakangan, 5 tahun ke depan akan menghasilkan A, B, C, D, E, F, G. Nyatanya tidak. Ada informasi di satu titik, oh ini ke depan nanti akan bagus. Misalnya, di sini akan dibangun, misalnya pusat, dengan lewati jalan tol misalnya. Ada tidak disebar ke masyarakat? Tidak begitu, tapi ditutupi. Bahkan untuk mendapat informasi itu kita harus membayar duit yang tidak sedikit. Makanya saya bilang, media sosial yang kita gunakan ini sebenarnya bukan media yang sebenarnya. Karena semua informasi juga diputus oleh orang pusat. Mana informasi yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang harus tahu, mana yang tidak tahu. Makanya sekarang kita bingung. Makanya pemuda itu juga bingung mau ngapain gitu. Ya, karena yang disuguhkan yang nikmat-nikmat saja. Ya kan? Di sekolah, informasi yang diberikan ya yang itu-itu saja. Ada nggak pernah guru cerita, nah ke depan Indonesia akan menjadi ini? Enggak. Nah, kamu nanti sekolah bagus-bagus, nanti kerja ya di perusahaan A, B, C, D, F, G. Sehingga pola pikir kita tidak bertumbuh dan berkembang. Padahal sedikit saja kalau kita berpikir, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kegelisahan. Ya? Sedikit saja kalau kita berpikir tentang kehidupan kita akan muncul kegelisahan. Dan dari kegelisahannya akan muncul ide dan gagasan. Entah itu nanti dilaksanakan atau tidak, minimal kita berpikir untuk berubah. Ya mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi, no. Jadi berarti secara sistem ataupun secara hal-hal teknis yang saat ini tengah dilakukan untuk pemuda itu sendiri sebenarnya nggak ada yang perlu dirubah atau diganti sama sekali gitu, Bang ya? Ya, hanya saja bukan merubah, tapi lebih menambahkan, seperti itu kah? Menambahkan sebuah sistem kah atau sebuah wadah kah sehingga pemuda-pemudi saat ini dia paham. Saya harus melakukan apa, kemudian bagaimana cara saya menentukan posisi saya. Seperti itu. Maksudnya gini, Bang. Kadang saya itu juga sedikit bingung gitu. Sebenarnya
apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Ya, mungkin teman-teman atau kita semua yang terlibat dalam bidang sosial itu kan pasti seringlah mendiskusikan hal seperti ini sambil minum secangkir kopi ya kan. Ya, setelah itu langsung asam lambungnya naik. Ya, kayak gitu kan. Nah, tapi ya kadang itu hanya menjadi sekedar pembicaraan belaka, tapi dalam hal ini saya tuh bukan kepengen Bang ya, tapi lebih tepatnya yang kayak apa ya gitu. Sebenarnya apa nih yang perlu dilakukan gitu? Benar. Wadah apa sih gitu? Iya. Enggak, saya agak sedikit ngotot loh Bang. Jadi gini loh, Zeno kan bergerak di relawan. Kita mungkin teman-teman lain juga bergerak di relawan. Mereka fokus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa berpikir untuk menyelesaikan masalah lebih besar. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada satu masalah kecil, maka masalah besar yang sebenarnya akan tertutupi. Misal, masalah suku anak dalam. Apakah benar-benar masalah pendidikan atau ada masalah lain yang lebih kompleks di sana? Misal, katakanlah, wah, saya sudah berhasil nih, anak SAD sudah bersekolah. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Karena kita belum menemukan inti dari masalah yang sebenarnya. Sehingga yang kita selesaikan itu hanya kulit-kulitnya saja. Clear ya? Misal, saya butuh uang. Apakah sekedar butuh uang? Kan tidak. Saya pengen kerja. Apakah sekedar kerja? Tidak. Saya butuh kerja agar dapat uang. Saya dapat uang supaya apa? Supaya bisa makan. Saya makan supaya apa? Supaya kerja. Nah, kalau kita tidak menemukan rumus yang tepat, maka kita akan mengulangi hal-hal yang sama, seakan-akan kita sudah melakukan sesuatu yang besar. Padahal kita hanya mengulangi pekerjaan-pekerjaan lama yang dibumbui dengan sebuah glorifikasi yang besar. Wah. Oke, clear ya? Jadi, terkadang bias informasi itulah yang membuat kita merasa sudah menyelesaikan masalah, ternyata tidak. Makanya tadi muncul perasaan, kok apa ya masalah yang harus selesaikan? Perasaan kemarin sudah melakukan A, tapi kok begini saja, Will. Perasaan sudah melakukan B, kok begini saja. Maka ibarat menambal apa ya? Menambal aspal di jalanan, kita menambal satu titik seharusnya menjadi solusi, tapi tidak. Karena nambalnya tidak selesai. Nambalnya tidak rata, betul? Ada gundukan, tidak dikeraskan, tidak lain-lain. Jadi tadi setelah membuka informasi, maka temukan masalah yang sebenarnya. Apa masalah sebenarnya Indonesia ini? Apa sebenarnya masalah pemuda ini? Apakah sekedar karena media sosial mereka menjadi buruk? Tidak. Yang buruk-buruk juga begitu. Yang baik-baik juga. Ternyata tidak hanya selesai dengan membangun komunitas. Tidak selesai hanya dengan membangun sistem. Oke, komunitas baik sudah banyak. Tapi bagaimana tingkat partisipasinya? Lalu bagaimana dalam skala makronya masalah SAD, misal masalah SAD selesai. Nah, kita lihat di depan mata yang sekali kita sering lewat ya kan, Jeno lintasannya lampu merah. Kita lihat yang dulu awalnya tidak ada, ya kita kalau mau pergi kan lewat lampu merah, ya kan? Dulu ya. Oke. Kesannya saya kayak ngomongin lewatin lampu merah. Oke, lanjut silakan. Iyalah. Nah, maksudnya kita lah ya. Kadang kalau kalau kita lampu merah di tahun 2005 pertama kali saya menginjakan Jambi, itu hampir tidak ditemukan orang yang mendorong gerobak sekeluarga dan duduk-duduk di bawah lampu merah, di bawah pohon. Kemudian 5 tahun berikutnya belum menemukan juga. Masih hanya menemukan orang yang 1-2 tapi pakai kendaraan motor. Masuk ke 10 tahun berikutnya, muncul dan ini berjamur. Lalu pertanyaan, apakah pemerintah tidak mau menyelesaikan? Sudah. Mereka selesaikan, mereka bawa, mereka antar ke panti sosial ya. Panti rehabilitasi sosial, diberi pendidikan, kemudian anak-anak komunitas juga berbagi makanan ke mereka, kan begitu. Rumahnya didatengin, terus dilihat apa kebutuhannya, apakah selesai? Tidak. Karena masalah sebenarnya itu adalah bagaimana mengubah mentalitas. Mentalitas ini loh yang jadi masalah sebenarnya. Jadi, kalaupun sistem dibuat mentalitas tidak berubah, maka itu percuma. Dan merubah mentalitas ini butuh waktu yang lama. Tidak bisa tadi sekali, 2 kali selesai, 3 kali, 4 kali selesai.
tiap orang. Yang ketiga, tadi kan ada kebutuhan, ada positioning, maka yang ketiga itu adalah kolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Mohon maaf, pemerintah apakah bisa menyelesaikan kemiskinan? Tidak bisa. Karena untuk menghidupinya saja kita harus membayar pajak. Dan nggak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri. Butuh kolaborasi. Nah, masalahnya pos-pos kekuatan ini hanya berdiri sendiri. Komunitas besar dengan sendirinya, gitu kan? Kemudian lembaga-lembaga ad hoc merasa besar dengan sendirinya, sehingga pemerintah juga akhir-akhirnya merasa dikerdilkan. Nah, jadi pemerintah seolah-olah dikerdilkan dengan hadirnya sistem-sistem baru yang Zainul bilang tadi. Dikerdilkan, seolah tidak peduli. Padahal seandainya kekuatan ini menyatu, kolaborasi, maka akan ketemu kita sebenarnya masalah yang sebenarnya. Selain tadi masalah intinya itu kita nggak ketemu loh. Masalah itu kita nggak ketemu. Sekarang pertanyaan, apakah kita akan terus memelihara SAD ini di hutan? Kan tidak. Kita sudah bicara bukit algoritma gitu kan. Bukit algoritma atau bukit teletabis ya, tahu lah itu kan. Mungkin agak bias ya. Pembahasan kita terlalu luas gitu. Iya, bukit algoritma. Yang Dewan Pengawasnya Ibu Megawati. Oke. Apa-apa. Silakan lanjut. Oke Bang. Ya, oke sih. Inilah menariknya kan. Ketika kita mendiskusikan hal tersebut kan, jadi pembahasannya itu memang akan bukan sedikit, pasti akan luas dan panjang. Karena memang di awal pun saya mencoba untuk mengadakan sesi diskusi ini sebenarnya intinya adalah tidak ingin membuat sebuah jawaban yang konkret gitu kan, karena ketika kita berbicara tentang hal seperti ini, jawaban yang akan kita dapatkan itu pasti jawaban-jawaban yang sifatnya itu adalah pandangan ya kan, dan kalau pandangan itu kan nggak mati, benar, gagasan. Beda halnya ketika kita berbicara matematika, 1 tambah 1 udah mati 2, nggak akan berubah. Nah, makanya ketika kita berbicara hal seperti ini tentunya akan besar sekali, dan mungkin pandangan teman-teman yang lain juga memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi intinya adalah kita mencoba untuk meluaskan cakrawala itu tadi sehingga kita bisa dapat pandangan yang baru. Oke Bang, terkait balik lagi ke tema ya kan, pemuda, media dan sosial gitu. Ada beberapa hal mungkin yang saya tangkap tadi tentang sebenarnya seberapa pentingkah media bagi peranan pemuda gitu kan. Kemudian ngelihat sekarang kalau dari sisi pandangan pribadi saya, kok sekarang media itu fungsi yang awalnya mungkin adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada orang yang menggunakan, malah jadi malah jadi hal yang negatif untuk beberapa pemuda yang menggunakan. Namun kan dijawab dulu kan bahwasanya ya kita lihat dulu konteks pemuda seperti apa, yang bagaimana, dan kemudian bagaimana cara pandang dan terus ke depannya. Kemudian posisi serta kebutuhan dari pemuda itu yang menjadikan salah satu alasan atau sumber utama. Benar gitu ya Pak? Alasan sumber utama yang menyebabkan pemuda itu salah dalam menggunakan medianya. Oke, boleh dipotong? Oke, silakan. Kenapa dia gagal sama kebutuhannya? Karena bisa saja di pendidikannya tidak selesai atau di lingkungannya itu tidak selesai. Maka pendidikan Bang. Pendidikan ini sekolah kah? Sekolah dan luar sekolah, bisa di keluarga atau di sekolah. Sehingga kadang-kala kita melihat orang mencari hiburan di media sosial. Makanya tadi arahnya yang seharusnya memposisikan diri untuk ke depan mau apa, malah jadi ujungnya sekedar hehehe. Walaupun nggak ada masalah dengan itu ya. Kita nggak ada masalah dengan orang yang hehehe, nggak ada masalah dengan itu. Tapi balik lagi tadi bicara tentang apa yang kita bicarakan, bahwa baiknya selain hehehe kita juga perlu memposisikan diri kita seperti apa. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, sip, nangkep ya. Jadi itu tadi bahwasanya memang saat ini kita itu masih bingung dengan posisi kita, dan kita juga masih bingung dengan kebutuhan kita. Karena ketika kita tahu kebutuhan kita apa, kita akan bisa memposisikan diri kita seperti apa. Seperti itu Bang ya. Dan kemudian juga ketika ditanya siapakah orang yang perlu bertanggung jawab dengan hal ini, kita tidak bisa juga bilang atau menyebutkan satu orang gitu, atau pemerintah misalnya nggak bisa Bang ya, atau orang tua nggak bisa, karena memang pada dasarnya media ini diciptakan oleh orang yang menciptakannya itu
tanpa ditambahi dengan unsur tanggung jawab. Benar. Gitu kan? Benar kan ya? Ya kan? Benar. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ia bikin. Ya, dia membuat media ini ya untuk sebagai sarana. Terlepas dari bagaimana cara kalian menggunakan, itulah masalah kalian gitu. Nah, hal ini yang kadang sering tidak disadari oleh saya lah, terutama pemuda. Bener kata Bang, kadang saya kalau lagi gabut itu bisa ngabisin waktu cuman untuk scrolling Instagram, buka WA, scroll Instagram, buka WA, liatin chat dia. Enggak ding, maksudnya liatin chat grup. Chat orang lain gitu, maksudnya. gitu. Chatnya dia Iya, ya, chatnya dia. Iya, di grup maksudnya gitu. Nah, terus di sisi lain juga ketika kita berbicara sistem apa yang perlu diperbaiki saat ini ya susah juga untuk mengatakan sistem apa gitu. Meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya sistem yang ada, terutama kita berfokus pendidikan lah ya. Bahwasanya sistem pendidikan kita saat ini tidak bisa dikatakan baik dan juga tidak bisa dikatakan buruk 100%. Ya, ya. Kan? Gitu kan. Jadi pada intinya adalah terkadang kita itu seolah-olah sudah menyelesaikan sebuah masalah, tapi sebenarnya kita belum menyentuh inti dari permasalahan itu. Sehingga akhirnya kita selalu bertanya-tanya, ya kan? Kenapa ini terjadi lagi? Kenapa ini terjadi lagi? Seperti itu sih. Oke, Bang. Terakhir deh. Ini kalau misalnya kita terusin bisa sampai subuh sini. Tapi terakhir deh. Nanti kita akan coba. Sampai subuh nggak bisa loh. IG cuma 1 jam. IG cuma 1 jam. Oh ya, oke. Cuma 1 jam, saya baru tahu loh. Saya Zoom gitu ya? 1 jam. Oh, cuma 1 jam. Oh, iya. Beda ya? Beda. Oke deh. Oke. Boleh lanjut. Inti terakhir, Bang. Ini terakhir. Terkait dengan tema kita, pemuda, media, dan sosial. Dari sisi pemuda sendiri, saran Abang kan masih kategori pemuda ya. Masih masuk semua kayaknya, Bang ya, dari 3 ini, Bang ya. Masih masuk semua dari 3 pemuda. Dari sisi pemuda. Agak klasik sih pertanyaannya, cuman saya pikir ini meminta pandangan Abah. Kira-kira apa yang langkah awal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemuda dalam memanfaatkan media sosial yang ada saat ini, memanfaatkan media saat ini sehingga kita bisa menjadi manusia sosial seutuhnya. Jadi bagaimana menjadi seorang pemuda yang mampu memanfaatkan sebuah media sehingga kita bisa menjadi manusia sosial yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang mampu menggunakan media namun tidak bisa menjadi manusia sosial seutuhnya. Okay. Ya paling kayak ketika ada teman kita sedang ada musibah atau ada bencana, kita cuman sekedar turut berduka atau tetap semangat gitu. Tapi tidak mencoba untuk tidak turun tangan dalam hal ini. Kurang lebih seperti itu, Bang. Gimana, Bang? Baik. Oh, jadi ini. Aku yang menyampaikan dengan apa ya? Bukan sebuah kalimat lah. Tadi banyak kalimat. Banyak kalimat ya. Oke. Karena keberhasilan kita ditentukan oleh circle sosial kita, circle kolaborasi kita, maka mulailah sekarang memfilter atau setidaknya mulailah membuat klaster baru saat menggunakan media sosial kita. Klaster baru, arahnya mau kemana saya, kalau masih menjadi bisnismen, maka mulai follow, atau mulai diskusi, atau mulai bangun komunitas media sosial dalam artian follow, apalagi ya, kalau Facebook follow juga ya? Facebook enggak Facebook ya? Itu add ya? Add friend. Nah, add friend. Nah, misalnya dari 100 pertemanan kita, itu yang selama ini mungkin semuanya nggak jelas, maka mulai sekarang di unfollow, diganti perlahan, tambah 1. Kalau nggak bisa unfollow, maka kita perlu menambah, tambah 1 hari. Misalnya kita ingin bicara tentang bagaimana bisa menjadi pengusaha sukses, mulai follow atau pengusaha sukses, mulai ikuti siapa teman-teman yang sukses. Jadi kalau kita tidak bisa mengurangi circle yang jelek, maka kita harus tambah circle yang lebih baik. Agar apa? Kedepannya lambat laun circle yang jelek ini otomatis secara lama akan menjadi pasif karena kita sudah aktif di circle yang terakhir. Kami ingin menyampaikan bahwa namun jangan pernah kita menjustifikasi sebuah peristiwa ataupun sebuah kejadian, entah itu kepada diri kita ataupun kepada orang lain.
toh nyata-nyatanya hidup itu selalu berubah dan kehidupan selalu berjalan. Bisa saja saat ini orang belum menemukan jalan hidupnya yang terbaik, esok ke depan dia bisa menemukan jalan yang terbaik. Itu saja. Ada efek tepuk tangan nggak di sini ya? Nggak ada. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Thank you banget. Akhirnya kita bisa berdiskusi ini. Insya Allah nanti saya udah bikin Instagramnya sih, cuman masih belum saya post. Gitu. Insya Allah semua diskusi ini nanti akan coba saya notulensikan sehingga teman-teman yang lain mungkin yang sudah menonton sejak tadi atau mungkin yang belum sempat untuk ikut menonton ini bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Makasih banyak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bang Multon juga tadi berdasarkan juga pertanyaan teman-teman yang sengaja saya bikin sesi Q&A di Instagram sebelumnya gitu. Begitu banyak, cukup banyak juga yang tertarik dengan hal tersebut. Jadi oke Bang, terima kasih banyak sudah mengganggu waktu luangnya. Mohon maaf lahir batin. Sama loh. Ditunggu undangan berikutnya ya. Biar undang-undang selama ini bisa dikeluarkan ya kan. Kalau perlu sampai gebrak-gebrak meja kita. Siap. Gebrak-gebrak meja. Ke depan pasti akan ada. Ke depan pasti bersuara di Twitter. Iya. Ke depan pasti akan ada undangan lagi Bang gitu. Jadi undangan dari Berisiknya sendiri, kemudian juga undangan dari sayanya sendiri Bang. Ya nggak apa-apa. Atau abang yang kasih undangan ke Zainul juga boleh nanti kan. Sip ya. Terima kasih banyak Bang. Makasih banyak sekali lagi. Thank you. Banyak sekali materi yang disampaikan, banyak sekali ilmu yang didapat juga pada hari ini. Jarang-jarang kita ngobrol kayak gini Bang. Biasa kan bahasan kita kan lebih berat dari ini kan. Dari ini bahasan kita. Tapi malam ini kita lebih. Oke, terima kasih banyak Bang. Selamat istirahat. Udah hampir jam 9:30 dari janjian. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.